Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mengikuti godaan-godaan kayak nomor suci. Maka Allah berfirman di dalam ayat 1 sampai ayat 3 surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tazakkarun. Alif lam mim shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kami memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang-orang yang ingkar dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat Allah berfirman alif lam mim shad. Disebut namanya huruful muqatta'ah, huruf yang dibaca sebagaimana bunyinya terputus-putus. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim, shad dibaca juga shad. Artinya Allah yang tahu. Hanya saja Ibnu Abbas mengatakan di dalam takwil beliau, alif lam mim shad, takwilnya adalah akulah Allah yang akan memutuskan semua perkara. Jadi akulah Allah yang akan memutuskan semua perkara. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita harus yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan membagi tempat kita di surga atau di neraka adalah Allah. Tentu kita menginginkan surga, tidak menginginkan neraka. Meskipun banyak orang yang beramal amal di neraka, tetap pengennya mlebu swarga. Nah, gandeng sing bakal mutuske perkara niku adalah Allah. Kan tidak perlu kita gontok-gontokan dalam masalah perbedaan pendapat. Wong kabeh ora nek sing ngerti. Nah, kula ya ora mudeng keputusane kados napa. Jenengan ya ora mudeng. Wingi do bingung posone Setu apa Ahad. Wis rasah gontok-gontokan, sing penting kabeh wis rampung ngono wae. Ya. Sing penting badone tanggal 1 Syawal bareng, dan itu sudah menjadi satu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mengolok-olok yang lain, sebab belum tentu kita yang benar. Dan tidak perlu kita kemudian menganggap diri kita ini menjadi orang yang wajib diikuti dalam setiap perkara. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab memang Allah lah yang memutuskan perkaranya manusia. Nah, firman-Nya, kitabun unzila ilaika. Kitab Al-Quran yang kita baca, yang diturunkan Allah kepada kita, itu adalah kitab yang benar-benar berisi kabar berita, berisi yaitu nasihat yang benar. Boten enten isi Quran ingkang boten leres. Meskipun banyak orang yang benci dengan Al-Quran. Nah, jadi kitab Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu berisi kebenaran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Dalam surah Az-Zumar ayat 2 dikatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab Al-Quran itu berisi kebenaran, maka jangan sampai engkau meragukannya. Dzarikal kitabu
la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Maka wong sing jih ragu-ragu bener apa ora, ini hak atau batil, berarti dia belum beriman. Di sini menegaskan bahwa awake dhewe niku gelem ra gelem kudu iman karo Al-Qur'an tanpa sedikit pun meragukannya. Dan yakin adalah kitab Allah itu diturunkan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita kebenaran yang mesti kita harus ikuti dan menunjukkan pada kita kebatilan mana yang harus kita tinggalkan. Kalau katakan fala yakum fi sadrika harajum min, monggo aja nganti ana wong niku terhadap Al-Qur'an hatinya menjadi sempit. Nah, kadang-kadang awake dhewe niku dilarang iki sing merupakan kesenengane awake dhewe. Diperintah ngene ade gak seneng. Contoh di masa-masa awal Islam itu Allah perintahkan kita untuk berjihad, perang melawan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Perang niku nyenengin apa enggak nyenengin? Gak ana sing seneng wong perang niku nek ora menang ya kalah. Menang karo-karuan nek waras, awake sehat, sok tatu-tatu kabeh. Nek kalah ya sok malah mati. Tapi Allah katakan, nah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan pada kalian berperang. Di saat musimnya perang, di saat waktunya perang tiba, dan itu kamu tidak suka, nggak seneng. Apa mana lagi sugih-sugih, bojone lagi ayu nih, kon perang. Mesti mikir 1000 kali. Wah, nek aku mati bodohku sing ngepek sapa? Bojoku dipek sapa? Pikirannya macam-macam, dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Nah, asa antakrahu sa'wa wa khairul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu, namun itu lebih baik bagi kamu. Dunya sing awake diduweni niku, nah, itu dibanding dengan pahalanya orang berjihad di jalan Allah, itu lebih gede jihad. Kita kemudian ngeman-ngeman dunyane, ngeman-ngeman kesenangane, lalu meninggalkan jihad di jalan Allah. Akhirnya apa? Kita kehilangan sesuatu yang lebih baik. Dan pengen dhewe niku seneng-seneng nang dunya ya ta, dulan-dulin menikmati dunyane awake dhewe, itu kesukaan kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrun lakum. Boleh jadi ada niku nyenengi sesuatu kesenangan yang enggak baik bagi kita. Kok ada tak takon, apike bar salat subuh niku mulih apa pengajian? Jawab. Apike bar salat subuh niku pengajian apa mulih turu? Pengajian. Nah, apike ngono pas pengajian ditakoni ngono kuwi. Gitu. Apike bar subuh ki mulih turu pengajian. Apike pengajian neng karepe dhewe. Aran jawab arek isin karo aku. Nah, ana sing ngantuk-ngantuk kita pengen mulih. Sing ngantuk pengen mulih. Nah, sing ngantuk pengen turu pengen mulih wae. Ini padahal melek wae dhewe sejenak mendengarkan Quran dibacakan, mendengarkan nasihat disampaikan, itu lebih baik daripada sekedar kita tidur di rumah menikmati kesenangan. Coba. Makanya zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran yang memerintahkan kepada kita, kalau hati kita beriman, enake mung sami'na wa ata'na. Nek ragu-ragu, hatinya isinya adalah kegalauan, kegelisahan. Halah ustadz teko. Pengajian iki.
Kula niku tau dinyek apa Ustaz tok sregepe ram, kok kan mono libur ngono lho. Nah, lah bar libur sesasi ya. Masa arepe libur meneh gitu. Inilah efek daripada lama-lama libur itu arep mangkat pengajian dadi aras-arasen. Inilah manis lagi karena Quran adalah wahyu Allah yang benar. Untuk memberi petunjuk bagi orang-orang yang pengen selamat dunia dan akhirat. Maka jangan sampai di dalam dirimu, di dalam dadamu ada kesempitan karena perintah Al-Quran. Nah, kata Imam Mujahid ahli tafsir, juga Abu Qatadah dan As-Sadi, yang dimaksud wala falat yakun fi sadr haraj. Haraj niku napa? Satu, aja nganti dhewe niku ning atine dhewe ana sing jenenge keragu-raguan. Aja ana atine ragu-ragu. Bener apa ora bener ora? Pastikan bahwa Quran adalah hakun mir rabbik, kebenaran dari Allah. Kemudian ojo ngantek sempit dodo, mana harus sempit dodo, gak enak, gak seneng, gak ikhlas, gak ridho dengan ketetapan Al-Quran. Yang paling akeh gak seneng itu bab poligami itu ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kan jawabnya bapak-bapak. Nah, kemarin saya di debat orang tentang poligami. Tuh, ini ayat Allah kok sampean debat. Nah, kalau orang-orang sama mengimaninya, sama-sama meyakininya, dimudahkan oleh Allah. Nek wong niku uripe ragu-ragu karena mengkhawatirkan rezeki, contoh namanya Rahman Arab Rabi loro, mesti nur lain tuh. Nah, kenapa? Khawatir kok nek ngantek Rabi loro rezekine ora cukup. Pak ya ora entuk ya gitu. Rento. Khawatir kok nek Rabi loro rezekine ora cukup. Padahal sing gawe rezeki itu sapa? Allah. Nasib orang yang tahu siapa? Allah. Mesti ora mudeng. Nah, makanya tur yorong karuan Rahman payu meneh. Ngobrol bali asam murad wae. Ngono lho, karuan payu meneh. Nah, makanya enggak usah mengkhawatirkan. Sesuatu hukum Allah itu yakini saja, terima saja, rong karuan awake dhewe iso nglakoni, ya orang koran bakal takdiri teko ngene awake dhewe. Wis pokoke yakinono tomponen. Bapak Haris yang ngono. Wong lanang entuk sepikul. Wong wedok entuk segindok. Wah, penak wong lanang yo. Nah, kalau kita enggak nerima eneke mung sempit dodo. Ganti kelamin wae lah. Ben entuk loro. Ya ora iso. Fitrah manungsa niku ket lair dadi lanang ya lanang ora sok dirubah-rubah. Itu nek wong alami jenenge kelainan. Contoh, lahir dalam kondisi tidak normal, lanang ora, wedok ora, jenenge wawin laura. Wanita ora, lanang ora. Nah, kemudian dipertegas. Dioperasi kelamin, dicek segala sesuatunya, seluruh bagian faal tubuhnya itu kita cenderungnya kemana? Oh, ini cenderungnya psikologinya wedok. Neng bentuknya kok lanang. Maka dihilangi sing lanang, dibentuk sing wedok. Didadekke wedok. Wingi enek wong di Pemalang ya. Sing asal usule niku lanang, gandeng ora patek cetok kelaminnya ganda, dioperasi kemudian rabi karo Sabtono akhirnya duwe anak siji. Meskipun suarane lanang neng wedok. Memang dulu kelainan, neng dioperasi hasil sehingga dia punya rahim dan melahirkan anak sempurna. Ini seperti itu. Tapi ra entuk kok moro-moro kita pengen dadi untuk warisan loro, kemudian ganti kelamin ndak halal. Haram. Sebagai tomponan. Nah, Allah tuh Maha tahu. Rezeki seseorang itu jadi berkah tidak gumantung ridho atina awake dhewe. Dadi wong wedok untuk bagian siji terima alhamdulillah. Wong warisan niku bondo ora digoleki wong teko dhewe kok. Nek wong sing paling dibenci Allah niku wong sing rebutan warisan. Mayat yang berjalan di atas bumi itu siapa? Wong sing rebutan warisan. Kok iso? Siji, orang nerima ketetapanipun Gusti Allah.
Maka sapa sing menentang Allah, wa may yushaqiqi wa rasulahu, sapa sing nentang aturane Allah dan Rasulnya, maka ayu adibu Allah akan azab mereka. Kedua, memutus silaturahim. Rebutan warisan ku ndadekne rukun apa ndadekne cengkram? Coba. Mutus silaturahim. Berikutnya apa? Orang mung mudhot silaturahim, orang mung ora terima dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga mereka telah berbuat zalim, berbuat aniaya. Aja nganti wong rebutan warisan. Kudune rebutan bersedekah, aja rebutan nampa. Wong ora golek, ora yasa, ora rekoso mung kari nampa sih ribut. Jadi warisan itu kan bondo sing duwe asline wong tuwane awake dhewe. Gara-gara wong tua mati tiba ngene awake dhewe. Tamponen. Nah, sing ditampa itu kan bukan milik kita. Mung karek nampa karek ngehaki. Jangan sampai kita menjadi mayat yang berjalan. Ini apa? Ya tidak termasuk hamba Allah yang diridhoi dan diancam dia sudah tidak punya harga diri lagi ketika orang itu hidup berebut warisan sampai memutus silaturahim, enggak ridho dengan tetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang sempit dada. Berarti tidak menerima aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Quran adalah kebenaran yang nyata yang menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, maka jangan sampai kamu itu ragu-ragu menyampaikannya. Kula jenengan mboten perlu ragu menyampaikan Al-Qur'an, mengajarkannya dan menganjurkan orang untuk mengimaninya. Ada kadang-kadang ada niku lucu. Quran kebenaran sing mesti kon sinau wangel. Tapi nek info elek kon golek seneng. Nek nyampe ke berita elek itu ada kita malah berita sing ora patek beres itu kan malah golek terus dengan semangat. Dilarang nyebarno malah disebarno. Nek aib kancamu kuwi sebarno apa tutupono? Tutupono. Nek kadang aib kanca malah disebarne, kudune ditutupi. Quran sing bener kon nyampekne malah ora sampai nih, malah hilang. Pengajian setahun hilang sedino. Nah, info sing elek kita terima sekali nyebar nganti ratusan kali. Ini namanya keburukan yang mesti harus kita tinggalkan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sempit dada untuk menerima Al-Qur'an, bahkan kita ragu-ragu, khawatir nek nyampe Al-Qur'an ku ndak piye. Sampaikan. Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Memberi petunjuk. Dan dengan petunjuk itulah kita menempuh jalan yang lurus. Dan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Memang tantangannya oke. Kita itu mengajarkan Quran. Kita menyampaikan Al-Quran. Kemudian memberikan bimbingan itu orang ditompo. Bahkan perlu kesabaran. Kok awake dhewe. Nabi itu kurang ngopo. Nyatane nang Mekah berdakwah sampai 13 tahun pengikut oke apa sithik? Sithik. Zaman saiki pengikutnya oke gitu. Lah katang turu separuh. Saya mending gitu kan. Saya mending. Zaman Nabi itu menyampaikan wahyu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sing ngikuti mung sithik, bahkan diintimidasi, bahkan dimusuhi. Sampai Nabi dan para sahabat saat itu hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nang Madinah ya ora apa pun ya ana alangane. Meskipun Madinah Yasrib itu datang sebagai golongan Ansar menerima Nabi, ya ana musuhe, ya ana fitnah sapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong munafik. Jadi tiap nggonku mesti ana wong munafik. Nang Mekah wong kafir, pindah nang Madinah ketemu wong munafik. Sing ketoke beriman jebule nyelekete. Nah,
Di depan ngomong yo neng buri musuhi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan warga Nabi pun nggak selamat dari fitnah. Ketika kebencian kaum munafik pada Nabi itu ada kesempatan untuk semakin menghancurkannya. Pernah ketika Nabi pulang dari perang. Kebetulan saat itu Siti Aisyah bersama dengan beliau, namun ditandu dalam tandu yang lain. Sampai dalam perjalanan beliau istirahat, Aisyah karena ingin buang hajat keluar dari tandunya. Kemudian pergi menjauh buang hajat, balik ke tempat dia ditandu. Bahasan tekan tandu, kelingan, cincinnya belum dibawa, balik. Cincin ketemu, balik ke dalam rombongan, wis ora ono. Bose mikul ora ngerti. Ora ngerti wong Aisyah niku bobote mung ringan. Jadi tandu iku nek wong apa nek wong niku rasane bobote padha, mlaku, pasukan wis ilang. Aisyah ramane ngoyak, akhirnya duduk di situ, nunggu mbok menawa dibaleni. Neng orangnya sing baleni. Datanglah dari belakang tilik sandi Nabi, seorang laki-laki yang tampan, bagus, diarani wong sing paling bagus sak Madinah. Cik enom sisan. Jenenge Sofwan bin Mu'attal. Maka Sofwan tanpa berkata-kata menundukkan daripada pandangan dan juga menundukkan untanya, mempersilakan Ibu Aisyah untuk naik di atas untanya, dituntun sampai kota Madinah. Di Madinah geger gede, diisukan Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Bahkan Rasulullah pun juga mendiamkan Aisyah. Abu Bakar memusuhi Aisyah karena dianggap wanita yang tidak tahu diri. Ternyata itu fitnah keji. Siapa yang nyebar fitnah itu? Sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul sing dikongkon yaitu Mistah bin Usasa sing ponakane Nabi, ponakane Abu Bakar dewi. Itu nyampe ke Quran itu ternyata sing ra seneng ya oke. Akhirnya terbongkarlah semua hanyalah berita dusta. Sampai Abu Bakar tidak mau maafkan Mistah dan akhirnya turun ayat. Dan memang peristiwa-peristiwa itu tidak kemudian tanpa makna. Saben ujian niku juga menjadi sebab turunnya ayat, bahkan juga ujian kesabaran bagi siapapun yang ngajari awake dhewe sebule kita negakne syariat niku mboten perkara sing gampang. Neng yo rada angel. Nampa ilmu ya angel. Melek ya angel apa meneh pas ngantuk ya. Ngojo nesu aku ki mung nerangke. Mung nerangke. Nampa ilmu niku melek angel apa meneh turu. Karena ilmu ku nek wis punjo selama menit wis angel nih. Wis angel. Terus wis abot itu. Permila kata Nabi fasbir. Sabar. Sing ngandani ya sabar, sing dikandani ya kon sabar. Kama sabar ulul asmi minar rusul, sebagaimana nabi-nabi yang diberi keteguhan hati sejak sebelumnya dalam menyampaikan kitab Allah itu dengan kesabaran terus, meskipun ditentang, ditolak, sampaikan terus sampaikan. Kenapa? Memang Quran diturunkan kepada kita litung dirabihi dengan Quran supaya kita ini memberi peringatan, memberikan pelajaran, memberikan seruan, dakwah pada jalan yang benar. Dan Quran adalah merupakan dzikra lil mukminin, pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wong sing pengen untuk pelajaran sing oke, maka bacalah Al-Qur'an. Dalami maknanya, yakini isinya, sampaikan, kemudian sabarlah dalam menyampaikannya. Karena orang-orang yang selalu menjunjung tinggi daripada Al-Qur'an akan dimulakan dunia dan dimulakan di akhirat.